Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya lah saya dapat melaksanakan seminar hasil skripsi online dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Budi Purwoko, STMT, dan Ibu Fitriana Melasari, SSIMT, yang sudah membantu saya sampai dengan saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Azwan Nirmala MT dan Bapak Hendri Sutrisno STMT selaku dosen penguji saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga seminar ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yaitu kajian reklamasi pada lahan bekas tambang diorit CV Mineral Cahaya Bumi, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonardus Ipedeo, NIM D1101151021, program studi Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Adapun pembahasan kali ini yaitu akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat penelitian, sejarah singkat perusahaan, lokasi kesampaian, dan diagram alir. Latar belakang. CV Mineral Cahaya Bumi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan, khususnya batuan diorit, dengan izin usaha operasi produksi dengan luas 50,28 hektar dan sudah beroperasi sejak tahun 2019. Nah, wilayah izin operasi produksi milik CV Mineral Cahaya Bumi ini secara administrasi, pemerintah berada di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Metode penambangan yang dilakukan pada tambang diorit CV Mineral Cahaya Bumi ini yaitu tambang terbuka dengan metode kuari. Peneliti membuat rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama yaitu berapa luas area yang akan direklamasi oleh CV Mineral Cahaya Bumi. Lalu yang kedua, bagaimana penataan lahan untuk memperoleh bentuk lahan yang siap untuk mendukung kegiatan reklamasi. Dan yang ketiga, berapa jumlah volume overburden dan topsoil untuk pelaksanaan revegetasi. Yang keempat, bagaimana pengendalian erosi yang diakibatkan oleh air limpasan. Lalu yang kelima, berapa jumlah dan jenis alat mekanis, serta waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan. Dan yang terakhir, bagaimana perencanaan kegiatan revegetasi meliputi pola penanaman, serta jenis, jumlah tanaman, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sarana penanaman. Lalu berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui luas area yang akan dilakukan reklamasi, yang kedua menentukan rencana penataan lahan untuk memperoleh bentuk lahan yang siap untuk mendukung kegiatan reklamasi, yang ketiga menentukan jumlah volume overburden dan topsoil untuk pelaksanaan vegetasi, yang keempat melaksanakan pengendalian erosi, merencanakan pengendalian erosi yang diakibatkan air limpasan, dengan pembuatan sistem penyaliran atau drainase pada area reklamasi. Lalu yang kelima, menentukan jumlah dan jenis alat mekanis, serta waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan. Lalu yang keenam, merencanakan kegiatan revegetasi, meliputi pola penanaman, serta jenis, jumlah tanaman, dan berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat sarana penanaman. Selanjutnya, peneliti melakukan pembatasan terhadap variabel penelitian, yaitu yang pertama, perencanaan reklamasi hanya dilakukan pada blok penambangan yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, tidak merencanakan atau melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman dalam jangka panjang. Yang ketiga, peneliti tidak membahas biaya reklamasi.
Yang keempat, pembahasan tidak berkaitan dengan kriteria penentuan keberhasilan proses reklamasi. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama bagi penulis, diharapkan bagi penulis dapat memahami tentang bagaimana cara melakukan perencanaan, pengkajian terhadap timbulnya suatu permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi pembaca maupun penulis. Lalu yang kedua yaitu bagi perusahaan, manfaat bagi perusahaan merupakan data-data yang dikumpulkan yang telah diolah oleh penulis dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam upaya untuk merencanakan kegiatan reklamasi, sehingga tata guna lahan bekas tambang dapat berfungsi kembali seperti keadaan semula. Lalu yang terakhir bagi masyarakat, agar tercipta lingkungan yang baik dan produktif, sehingga lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat untuk pertanian maupun perkebunan. Sejarah singkat perusahaan. CV Mineral Cahaya Bumi merupakan perusahaan swasta yang didirikan di Kuburaya pada tanggal 24 Juni 2016 dengan akta pendirian nomor 13 di hadapan notaris. CV Mineral Cahaya Bumi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan komoditas batuan diorit yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, CV Mineral Cahaya Bumi ini telah memiliki izin IUP OP atau operasi produksi sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor 503 garis miring 41 garis miring IUP OP garis miring DPMPTSP C1 2019 tanggal 23 November 2019 dengan luas izin IUP itu 50,28 hektar. Nah, ini merupakan peta kesampaian daerah di mana dapat dilihat pada peta rute yang ditempuh untuk mencapai IUP CV Mineral Cahaya Bumi itu dari Kota Pontianak menggunakan jalur darat dari Pontianak Mempawah menggunakan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak tempuh kurang lebih 75 km dan memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit perjalanan. Nah, ini merupakan diagram alir dari penelitian saya. Hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil dan pembahasan ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu lokasi penelitian, rona awal lokasi, rona akhir penambangan, sistem penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, perhitungan alat mekanis dan penataan lahan, lalu yang terakhir pelaksanaan kegiatan revegetasi. Lokasi penelitian. CV Mineral Cahaya Bumi mempunyai luas 50,28 hektar dengan koordinat sebagai berikut. Nah, lokasi penelitian berada di wilayah Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, penelitian kali ini dilakukan pada blok tambang yang telah disesuaikan dengan rencana penambangan per tahun dengan luas lokasi sebesar 5,29 hektar. Nah, ini merupakan batas IUP lokasi penelitian saya. Rona awal penambangan. Nah, pada saat ini, daerah yang dijadikan lokasi penelitian masih dalam tahap penambangan, dan sebagian lahan masih memiliki vegetasi dan tanah penutup. Karena pada daerah penelitian kegiatan reklamasi akan dilakukan ketika penambangan pada tahap pertama sudah selesai dan direncanakan sesuai dengan rencana penambangan existing selama 5 tahun. Rona awal penambangan, nah ini merupakan kontur topografi sebelum dilakukan penambangan. Ini merupakan sayatan penampang untuk topografi. Lalu kemudian rona akhir penambangan. Nah, berdasarkan jenis endapan diorit pada areal penambangan CV Mineral Cahaya Bumi berbentuk perbukitan dengan letak cadangan pada elevasi kurang lebih 90 meter. Nah, rencana kegiatan penambangan batu diorit CV Mineral Cahaya Bumi memiliki luas 5,29 hektar sesuai dengan desain rona akhir penambangan direncanakan sampai pada elevasi 16 mdpl. Nah, bentuk lahan dapat dilihat sesuai peta layout pertambangan berikut. Nah, ini merupakan peta layout tambangnya.
Rona akhir penambangan ini membentuk geometri jenjang tinggi 6 meter, lebarnya 7,26 meter, dan kemiringan 58 derajat, terdiri atas 8 jenjang. Nah, luas lahan yang akan direklamasi CV Mineral Cahaya Bumi pada slope sebesar 8.255,99 meter persegi dan pada bench sebesar 44.626,52 meter persegi. Sehingga luas total yang akan direklamasi adalah sebesar 52.882,51 meter persegi atau sama dengan 5,29 hektar. Rona akhir penambangan. Ketersediaan topsoil. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran singkapan serta bukaan lahan di lapangan diperoleh untuk tebal topsoil pada lahan kuari CV Mineral Cahaya Bumi rata-rata adalah 0,30 meter 0,30 meter atau sama dengan 30 cm. Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan membuat sayatan pada peta menggunakan metode cross section, maka didapatkan total volume topsoil yang tersedia di lokasi sebesar 18.375,77 LCM. Nah, ini merupakan ini merupakan tabel hasil perhitungan di mana rumus yang digunakan yaitu rumus cross section yang dapat dilihat pada slide. Ketersediaan tanah. Nah, tanah yang terdapat pada lokasi penelitian merupakan lapisan sedimen yang bercampur dengan boulder. Nah, sehingga perhitungan volume tanah akan didapat berdasarkan persentase antara boulder dan tanah. Persentase boulder ini kemudian didapatkan luas persentase permukaan batuan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode cross section, maka didapat volume tanah sebesar 364.809,29 BCM. Penataan lahan pada dasar kuari. Nah, dalam metode penataan lahan yang direncanakan, material tanah penutup akan diatur kemiringan sebesar 3%. Kemiringan yang dibentuk bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi pada lahan bekas tambang yang telah ditata yang disebabkan oleh air limpasan saat hujan. Untuk menentukan kebutuhan tanah penutup sebagai penataan lahan, peneliti menggunakan metode sayatan untuk mendapatkan kebutuhan tanah penutup yang akan digunakan, yang telah nanti disesuaikan dengan arah kemiringan yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan tabel perhitungan volume tanah dapat dilihat pada slide. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, volume tanah penutup yang dibutuhkan untuk sistem penataan lahan dengan kemiringan 3% adalah sebesar 35.397,56 LCM. Ini merupakan peta sayatan penampak desain penataan tanah penutup. Ini merupakan sayatan penataan lahan pada dasar kuari, di mana membentuk kemiringan lahan sebesar 3%. Penebaran tanah pucuk. Nah, tanah pucuk topsoil yang direncanakan pada lahan reklamasi ditebar dengan ketebaran 30 cm atau 0,3 meter. Nah, penimbun tanah pucuk dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sistem perataan tanah, sistem gudulan, dan sistem pot. Adapun tabel perbandingan kebutuhan tanah pucuk dapat dilihat pada tabel berikut. Melihat penggunaan tanah pucuk dari ketiga sistem penataan lahan di atas, maka sistem perataan tanah yang dipilih karena ketersediaan topsoil yang mencukupi dan berdasarkan pertimbangan bahwa sistem perataan tanah lebih maksimal karena semua lahan dapat tertutup oleh topsoil dan mendukung peruntukan reklamasi yang dilaksanakan dalam bentuk revegetasi. Pengendalian erosi dan sedimentasi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini, yaitu curah hujan rencana, intensitas curah hujan, daerah tangkapan hujan, debit air limpasan, dan dimensi saluran terbuka. Ini merupakan hasil perhitungan curah hujan di mana didapat bahwa curah hujan rata-rata pada lokasi penelitian saya yaitu 431,4
mm per hari. Ini merupakan hasil perhitungan periode ulang dan perhitungan risiko hidrologi pada periode ulang berbeda. Nah, didapat untuk periode ulang 5 tahun yaitu 67,23%. Intensitas curah hujan, nah ini merupakan tabel hasil perhitungan intensitas curah hujan berdasarkan periode hujan 5 tahun. Didapat curah hujan rencana yaitu 143,5, jam hujan harian rata-rata yaitu 1 jam per hari, jam hari intensitas curah hujannya yaitu 50,29 mm per jam. Nah, ini merupakan daerah tangkapan hujan pada lokasi penelitian. Daerah tangkapan hujan ini dibatasi oleh pegunungan dan bukit-bukit yang diperkirakan akan mengumpulkan air hujan sementara. Nah, penentuan lokasi daerah tangkapan hujan ini berdasarkan peta topografi daerah yang akan diteliti, yaitu dihitung dengan menggunakan aplikasi AutoCAD 2021, di mana didapat luas daerah tangkapan hujan pada lokasi penelitian adalah sebesar 197.469 meter persegi. Perhitungan debit air limpasan pada periode ulang berbeda. Nah, dapat dilihat pada tabel dengan periode ulang 5 tahun didapat debit air limpasan dalam satuan meter kubik per detik yaitu sebesar 0,8283. Nah, ini merupakan desain saluran terbuka di mana didapat panjang sisi saluran yaitu sebesar 1,12 meter, lebar dasar saluran 0,998 meter, lebar permukaan 1,96 meter, kedalaman 0,8 meter, luas penampang basah 1,25 meter persegi, kemiringan dinding saluran 60 derajat. Nah, ini merupakan peta rencana saluran drainase dan total panjang saluran yang direncanakan pada lokasi rencana reklamasi adalah sepanjang 4.305,87 meter yang terdiri dari SPA pada lereng dan SPA pada dasar kuari. Berikutnya perhitungan alat mekanis untuk penataan lahan. Nah, hasil perhitungan jumlah alat dan waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pengangkutan, pemukaran, serta penataan lahan penutup dan topsoil didapat pada tabel berikut ini, di mana jumlah unit masing-masing untuk ekskavator 2, dump truck 3 unit, bulldozer 2 unit, ekskavator 1 unit, dump truck 3 unit, bulldozer 1 unit. Dengan masing-masing waktu hari kerja, yaitu pembongkaran untuk pengangkutan, pembongkaran, serta penataan tanah penutup dibutuhkan waktu yaitu 22 hari dan 83 hari. Lalu untuk pengangkutan, pembongkaran, serta penataan topsoil dibutuhkan waktu 17 hari dan 63 hari. Pelaksanaan kegiatan revegetasi, penanaman tanah penutup atau cover crop. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan, dengan jarak tanam 2 meter kali 2 meter, dengan waktu kerja efektif 8 jam kerja dan 1 jam istirahat, dengan tenaga 20 orang, didapat waktu total untuk pengerjaan penanaman tanaman penutup ini yaitu 10 hari. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan kebutuhan bibit vetiver untuk lahan seluas 5,29 hektar adalah sebanyak 13.225 bibit dengan bantuan 20 orang tenaga kerja mampu menyelesaikan penanaman dengan waktu 10 hari kerja dan dengan waktu efektif 1 hari adalah 8 jam.
Ini merupakan perhitungan jumlah tanaman yang dibutuhkan untuk kegiatan revegetasi di lantai kuari. Nah, di mana jumlah bibit karet yang ditanam yaitu sebanyak 2.347 batang dan ditambah faktor gagal tumbuh sebesar 10% dari jumlah bibit yaitu 235 batang. Maka total bibit karet yang dipersiapkan adalah sebanyak 2.582 batang. Ini merupakan peta situasi rencana reklamasi. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penelitian kali ini yaitu satu, luas lahan yang akan direklamasi CV Mineral Cahaya Bumi pada Slop adalah sebesar 8.255,99 meter persegi dan pada band sebesar 44.626,52 meter persegi. Sehingga luas total area yang akan direklamasi adalah sebesar 52.882,51 meter persegi atau 5,29 hektar. Nah, metode penataan yang direncanakan peneliti yaitu penebaran tanah penutup dilakukan dengan mengatur kemiringan lahan sebesar 3% pada dasar kuari dengan luas areal 3,05 hektar. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode sayatan, volume tanah penutup yang dibutuhkan untuk sistem penataan adalah sebesar 35.397,56 LCM. Untuk penebaran topsoil dengan menggunakan metode sistem perataan lahan dibutuhkan topsoil sebesar 13.387,96 meter kubik dengan ketebalan sebesar 0,3 meter. Lalu yang keempat, direncanakan pembuatan saluran dengan penampang trapesium dengan panjang sisi saluran 1,12 meter, lebar dasar saluran 0,98 meter, lebar permukaan 1,96, kedalaman 0,85 meter, dan kemiringan 60 derajat, debit saluran 0,83 meter kubik per detik dengan total panjang saluran yang direncanakan pada lokasi reklamasi yaitu 4.305,87 meter. Nah, diharapkan saluran ini dapat menampung air limpasan permukaan seluas 5,29 hektar. Lalu yang kelima, kegiatan pembongkaran serta pengangkutan tanah penutup dan tanah pucuk dilakukan menggunakan ekskavator Kobelco SK200 3 unit, dump truck Mitsubishi Cool Diesel FE SHD 136 PS 6 unit, dan bulldozer Komatsu D85E SS 2A 3 unit. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 185 hari. Jenis kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan revegetasi tanaman sekunder, cover crop berupa rumput vetiver. Nah, kebutuhan bibit vetiver untuk lahan seluas 5,29 hektar adalah sebanyak 13.225 bibit dengan bantuan 20 tenaga kerja dan mampu menyelesaikan penanaman dengan waktu 10 hari kerja dengan waktu efektif 1 hari adalah 8 jam. Nah, tanaman utama yang akan ditanam pada lokasi bekas tambang adalah tanaman karet dengan jarak antar baris pada setiap jenjang 6 meter diletakkan mengikuti arah timur ke utara. Sedangkan untuk jarak antar tanam karet dalam satu barisan 3 meter dibuat mengikuti arah barat ke timur. Kebutuhan bibit karet adalah sebanyak 2.582 bibit dengan bantuan 20 tenaga kerja dan mampu menyelesaikan penanaman dengan waktu 54 hari dengan waktu efektif dalam 1 hari yaitu 8 jam. Saran, diharapkan untuk pihak perusahaan agar dapat melakukan kegiatan perawatan pemeliharaan tanaman jangka panjang, sehingga sepanjang panjang serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan agar dapat menerapkan rencana reklamasi yang telah peneliti susun dapat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ketika telah selesai melakukan kegiatan penambangan. Lalu yang kedua, sebelum pelaksanaan reklamasi diharapkan perusahaan melakukan suatu kajian dan perencanaan yang matang termasuk dalam hal perencanaan biaya. Lalu yang ketiga, pada masa yang akan datang diharapkan manajemen perencanaan terhadap reklamasi lebih ditingkatkan lagi sehingga kriteria penentuan keberhasilan terhadap reklamasi
dapat menciptakan kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.